Permisi Bu Ika. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu, mohon maaf untuk waktunya. Ini ada kebutuhan saya bincang-bincang sebelum Bu Ika melaksanakan pembelajaran ini sebagai praktek pembelajarannya. Nah, yang pertama-tama saya ingin bahas Bu terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu tujuan pembelajarannya itu tentang apa itu? Kalau boleh tahu. Ya, kalau untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan itu saya mengambil bab tentang sendi manusia, Pak. Sendi manusia. Jadi nanti tujuannya anak-anak itu dapat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sendi, terus dapat menyebutkan berbagai sendi-sendi berdasarkan arah geraknya. Nanti dengan diskusi, Diskusi. ya dengan metode pembelajaran jigsaw misalnya. Terus area media pengembangan yang ingin dikembangkan di pembelajaran ini, kalau boleh tahu apa saja Bu? Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu angkat di pembelajaran ini? Yang pertama ingin saya tingkatkan itu adalah keaktifan siswa, ya. Usaha yang saya lakukan dengan mencoba metode yang biasanya saya lakukan. Kalau biasanya saya itu melakukan pembelajaran dengan tipe kooperatif yang biasa, yang saat itu yang ini saya ganti bisa siapa tahu itu bisa lebih meningkatkan keaktifan siswa. Terus ada media yang akan dibawakan ketika pembelajaran nanti, kalau boleh tahu. Media yang ingin saya bawa itu adalah wayang kerangka, Pak. Wayang kerangka, jadi membuat kerangka, susunan kerangka itu dari kertas tebal, kemudian dibuat seperti wayang untuk mengadakan sendi. Oh gitu. Jadi kalaupun ciri khas pembelajaran diferensiasi berarti itu arahnya diferensiasi produk ya. Iya. Berarti yang hasil. Iya, prosesnya nanti bisa berupa gambar, kemudian tabel, dan yang satunya nanti bisa berupa peta konsep. Mungkin saya arahkan seperti itu, Pak. Oh begitu. Ya. Baik Ibu, mungkin cukup itu saja jika terkait apa yang ingin saya bicarakan di awal sebelum observasi. Cukup sekian. Kalaupun nanti memang ada tambahan dari Bu Ika, apakah nanti ada komentar dari saya, nanti kita akan bahas setelah pas observasi itu. Semoga lancar kegiatannya. Ya cukup sekian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya Ibu. Ya, mari Bapak.
Jadi semoga setelah kita berdoa, kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Anak-anak bisa menerima pelajaran yang disampaikan guru dengan mudah ya, dan lancar. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita ingat-ingat kesepakatan yang telah kita buat sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, ya, kita harus saling menghormati baik bu guru dan juga teman. Nah, kira-kira ketika bu guru berbicara di depan kelas, apa yang kalian lakukan? Ketika bu guru berbicara di depan kelas, biasanya kalian mendengarkan dengan baik. Boleh apa tidak kalian rame sendiri? Boleh. Kemudian anak-anak punya hak untuk berbicara di kelas? Punya, asalkan tidak apa? Tidak mengganggu teman, tidak mengganggu kelas yang lain. Jadi guru dan anak-anak punya hak yang sama untuk berbicara, asalkan berbicaranya yang bermanfaat. Terus yang ketiga, harus mengikuti pelajaran dengan aktif. Jika ditanya bu guru, berarti anak-anak harus menjawab. Jika disuruh berpendapat, berarti anak-anak harus berpendapat. Itu harus kita lakukan karena sudah kita kesepakati bersama agar nanti pembelajaran yang bisa berjalan dengan bagus dan lancar. Nah, anak-anak, masih ingat pelajaran yang terakhir kita pelajari di mata pelajaran IPA kemarin kita belajar tentang apa ya? Pagi sebelum kita melakukan kegiatan di dalam kelas, kita biasanya melakukan pembiasaan di luar kelas. Pembiasaan apa yang dilakukan? Kita melakukan pembiasaan senam. Ya, coba Daya berdiri, praktekkan salah satu gerakan senam yang kamu hafal. Maju ke depan, gak apa-apa, berani harus berani tampil ke depan. Praktekkan satu gerakan senam yang kamu hafal. Bebas, gerakan senam yang kamu hafal. Seperti selebrasinya siapa? Cristiano ya. Nah, ini Daya tadi sudah mempraktekkan gerakannya. Nah, berarti yang gerak tadi apanya saja? Ada tangan, ada juga kaki. Yang belum ikut bergerak adalah kepalanya. Nah, ketika Daya bergerak, kan tadi kakinya yang bergerak, kemudian tangannya. Nah, orang yang bergerak itu berarti tadi harus punya apa? Harus butuh apa? Sendi. Nah, harus ada sendinya. Nah, kalau tulangnya kita lurus, sendinya tidak bisa berfungsi, apakah bisa bergerak? Tidak. Kita mau bergeser tidak? Bisa. Karena ketika kita bergerak itu membutuhkan sendi. Silakan boleh duduk. Saya boleh duduk. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang sendi. Tentang sendi manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan selama 2 jam pembelajaran. Tujuannya nanti diharapkan setelah belajar tentang hari ini, belajar 2 jam ini, anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan apa sih yang namanya sendi itu apa. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Selain itu, selain menyebutkan jenis sendinya juga menyebutkan contohnya. Dan yang terakhir, membuat produk yang berkaitan dengan sendi. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, langkah-langkahnya anak-anak ini berbeda dengan pembelajaran biasanya anak-anak. Kita akan belajar yang namanya pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode komparatif jigsaw. Nah, mungkin Bu Guru dulu pernah menjelaskan jigsaw itu apa, pernah NHT yang pakai nomor-nomor, pernah berkelompok yang biasa. Ini kita akan memakai metode jigsaw. Nanti kalian akan Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, ya. Karena jumlahnya kelas ini kan ada 10 anak, nanti ada yang 1 kelompok dapat
dibagi lagi kelompoknya, ada kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok asal itu berarti kelompokmu yang seperti biasa itu. Kelompok ahli nanti satu kelompok dibagi. Misalnya siapa ini? Mustafa nanti bergabung dengan kelompok ahli misalnya apa ya, ahli tentang sendi pelana. Terus siapa? Indah juga ahli tentang sendi pelana. Siapa? Cinta ahli sendi pelana, nanti bergabung di satu meja. Misalnya Sinta nanti tentang sendi engsel, bergabung dengan kelompok sendi engsel. Di situ nanti tugasnya adalah mendiskusikan tugas dari buku itu. Nah, setelah kamu paham, kamu kembali ke kelompok masing-masing. Tujuannya apa? Kembali untuk menyampaikan informasi yang sudah diperoleh. Kemudian membuat satu produk akhir yang ditugaskan guru. Jadi nanti ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Itu ya anak-anak ya. Sudah paham? Kamil diingat-ingat ya. Kamil nanti tugasnya mencari informasi tentang sendi putar dan sendi peluru. Kemudian kelompoknya Koni nanti bertugas sendi putar dan sendi peluru juga. Terus kelompoknya Angel sendi putar dan sendi peluru. Nanti yang sudah dapat tugasnya berkelompok di tempat duduknya Kamil, di kelompoknya Kamil. Sudah paham? Nah, ayo sekarang pindah dulu yang sudah dapat jatah tugas pindah dulu ke sini. Bawa buku. Berarti ini tim ahli tentang sendi putar dan sendi peluru. Ini ahlinya tentang sendi putar dan peluru ini. Sudah? Iya, ini tempatnya sendi engsel. Di sini nanti tempatnya sendi engsel dan sendi engsel dan sendi pelana. Di sini sendi engsel dan sendi pelana. Di sini Daya tugasnya nanti menjadi ahli sendi engsel dan pelana. Kemudian Deka menjadi sendi engsel dan pelana. Indah tugasnya mencari informasi tentang sendi putar, sendi engsel dan pelana. Di sini, kita di sini 1, 2, 3. Yang lain berarti pindah sini. Cinta pindah sini. Terus sisanya berarti nanti menjadi ahli sendi geser dan sendi gulung. Ini sendi geser dan sendi gulung. Jadi diulangi tugasnya masing-masing ya. Mencari informasi yang berkaitan dengan sendi. Anak-anak boleh mencari informasi melalui buku paket atau melalui poster di mading. Boleh melalui video pembelajaran di depan. Boleh mencari informasi melalui internet. Kalian bebas menentukan mau cari informasi di mana. Nah, bisa di contoh. Bisa dicatat. Mustafa juga mencatat. Yang kamu cari berarti tugasmu. Kalau sudah mengenal sendi, tugasmu itu nanti sendi apa? Sendi apa saja? Sama pelana kan? Berarti yang nanti kita kembali ke kelompok asal. Informasinya ya. Sudah mencari informasi, ada yang mencari di mading, ada yang mencari di video pembelajaran, ada yang mencari di Google, di laptop yang satunya. Sekarang tugasnya
adalah kembali ke kelompok asal masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kembali ke kelompok awal tadi. Kelompok pertama. Ya, sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Sudah kembali ke kelompok masing-masing. Nah, tugasnya sekarang menyampaikan informasi, mengumpulkan informasi yang kalian peroleh dengan anggota kelompok yang lain. Kemudian tugasnya adalah mengumpulkan informasi yang sudah kalian peroleh. Tadi kan sepakat kalau mendengar dengan kesepakatannya tadi, jika guru berbicara, Mustafa harus mendengarkan. Ya, tugasnya kalian tadi sudah menjadi kelompok ahli di masing-masing sendi kan? Tadi ada yang mencari sendi Excel, ada yang mencari sendi pelana. Nah, sekarang tugasnya mengumpulkan informasi tersebut di dalam satu lembar kertas coklat ini. Boleh berupa tabel, boleh berupa gambar, atau boleh berupa narasi atau deskripsi, boleh. Sudah selesai semua mengerjakan tugas dari Bu Guru? Sudah, berarti sudah siap untuk presentasi di depan kelas. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Ini temannya yang pegang, Edel yang jangan lupa mendengarkan diri. Deka, nama saya Deka. Nama saya Mustafa. Saya akan menunjukkan sendi pada manusia. Jadi ini dia jelas. Yang pertama adalah sendi utak. Yang kedua adalah sendi yang fungsinya adalah yang lain menggunakan lain. Contohnya seperti kalian memutar kepala. Ya, itu ya, seperti memutar kepala. Nah, kemudian lanjut. Sendi eksekusi, yaitu sendi yang fungsinya bergerak baik. Sedangkan contohnya seperti berapa sampai membuka dan menutup pintu. Membuka dan menutup pintu. Silakan kalau lain ada yang mau menanggapi tentang hasil karya temannya. Kelompok 1 di depan dulu, Nak. Di depan dulu. Siapa?
Semua luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, siap. Ya. Bunyi semua. Bunyi semua. Ya. Bunyi semua. Kamu tapi ingat itu. Tetap bunyi semua. Tetap ya. Tetap bunyi semua saja. 1, 2, 3. Berarti tadi sendi itu ada berapa? Berdasarkan arah geraknya sendi itu ada 6. Sendi apa saja, Deka? Sebutkan satu. Sendi putar, Mustafa. Sendi Excel, Wani. Sendi apa lagi? Sendi gulung. Benar-benar paham maka belum. Sekarang dikerjakan. Kalau tadi kelompok, sekarang kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, tidak diskusi lagi. Biar guru tahu siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Tulis lagi. Nama panjang ya, Bu. Ya. Udah, Bu. Ya. Kemudian mengikuti pembelajaran hari ini, sedih apa happy? Apa normal? Kalau kata Koni, normal. Ada yang sedih enggak? Mungkin karena belum bisa sedih. Ada? Normal. Normalnya gimana normal itu? Seneng apa enggak seneng? Apa suka membuat seperti itu, apa? Pekerjaan seperti itu? Ya, berarti suka soal evaluasi yang bergambar. Koni itu suka sesuatu yang berwarna, gambar itu Koni. Ya, kalau Deka suka yang gerak. Ya, jadi semua happy? Happy semua. Nanti di rumah bisa diulang belajar lagi. Di rumah diulang, pulang sekolah, istirahat, makan. Nah, jangan langsung main game online ya. Kamu belajar dulu sih. Tadi saya belajar apa di sekolah itu dipelajari lagi. Nah, hari ini anak-anak sudah melakukan kegiatan belajar dengan baik, semuanya hebat, semuanya aktif mau berpendapat. Nah, karena kita semua hebat, kita semua sudah melakukan pelajaran dengan bagus, sudah berani bertanya anak-anak, sudah membuat produk yang bagus, tepuk the best buat kita semua. Ya, 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Nah, itu artinya aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Nah, pembelajaran hari ini Bu Ika cukupkan. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya nanti ketika istirahat atau sepulang sekolah. Jika malu bertanya dengan guru, boleh bertanya dengan temannya, ya. Itu ya anak-anak ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Ya, mohon maaf Bu ganggu waktunya. Ini berkaitan dengan kegiatan kemarin, ini kelanjutannya terkait paskah kegiatan observasi akademik seperti itu. Untuk yang pertama-tama yang ingin saya diskusikan dengan jenengan terkait pembelajaran yang sudah Bu Ika laksanakan, kira-kira refleksi apa yang ingin diangkat dari pembelajaran kemarin atau bentuk kendala di pembelajaran itu, monggo Bu.
Kalau dari saya, yang pertama itu kurangnya kesiapan saya dalam mempersiapkan pembelajaran seperti media, itu menurut saya belum maksimal. Kemudian yang kedua, saya merasa kesulitan dalam pengelolaan waktu. Terbukti itu ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang saya hilangkan karena perkiraan saya itu pasti akan melebihi 2 kali 35 menit itu. Pasti akan begitu. Kemungkinan karena asiknya ini ya pembelajaran Iya. saat itu yang dipilih. Terlalu banyak permainan itu Pak kemarin, lupa Kira-kira kalau untuk diberi skala sama Bu Ika sendiri ya, bukan oleh saya, Iya. dalam hal efektivitas pembelajaran yang Ibu Ika lakukan dalam pemberian skala keberhasilan antara 1 sampai 10 dah Bu, itu berada di skala berapa efektivitas pembelajarannya? Mungkin 7 kalau menurut saya Pak. 7 atau 8. 7 atau Tapi 8. kalau 9 belum. Oh belum, Iya. 8. Kalau harapannya 9 Bu Ika sendiri pengennya? Harapan saya di 9 Pak. Tapi Nggak pengen sepertinya 10, Bu? Belum, nggak 10. Terlalu sempurna. Gak apa-apa Bu, kalau namanya pembelajaran, kalaupun 10 sah-sah saja. Kita memberikan nilai juga boleh 10 ke anak-anak. Tapi Sebagai kayaknya belum. Belum. dilanjutkan ini Bu, sebagai Iya. bentuk tindak lanjutnya yang Bu Ika nilai sendiri skala 7 atau 8, bentuk tindak lanjut Bu Ika untuk meningkatkan keberhasilan apa Bu? Untuk yang saya lakukan untuk diri saya sendiri ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, menambah wawasan tentang game-game yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keaktifan siswa, itu mungkin Pak ya. Oh gitu. Dari YouTube, dari berbagai sumber tentunya. Dari yang Bu Ika jelaskan, adakah rekan guru atau kepala sekolah atau rekan yang lain di luar untuk membantu Bu Ika dalam hal peningkatan kompetensi yang diinginkan sama Bu Ika tadi? Iya, saya terbiasa sharing dengan rekan guru, biasa kadang dengan bapak kepala sekolah, kadang dengan ada guru senior di sini yang menurut saya itu mumpuni, menurut saya berkompeten tuh dalam mengelola kelas, itu bisa bagus menurut saya. Rekan hidup gak diajak ngobrol juga Bu? Rekan hidup, ngobrol yang lain Pak. Ngobrol yang lain. Oke, cukup. Yang terakhir ini terkait waktu, kira-kira nih kapan Bu Ika akan melaksanakan tindak lanjutnya ini? Kalau saya rencananya secepatnya saja minggu depan Pak. Oh Iya. minggu depan, paling cepat minggu depan berarti ya. Depan saja ya. Minggu depan. Minggu ini padat jadwalnya. Ya. Siap Ibu, jadi saya simpulkan ya bahwasanya pembelajaran yang Bu Ika laksanakan untuk refleksinya, kendalanya itu keefektifan siswa kurang, dalam hal pengelolaan waktu juga kurang. Terus sebagai tindak lanjutnya Bu Ika berharap meningkatkan kompetensinya, terutama yang diperlukan, apa kebutuhannya siswanya, seperti itu. Kalau untuk rekan-rekan, ada rekan guru, ada kepala sekolah, dan juga rekan di luar sekolah juga bisa seperti itu. Dan waktunya paling cepat insya Allah minggu depan. Betul nggak, Bu? Yang sudah saya sebutkan tadi sebagai kesimpulannya, kalaupun memang ada kekurangannya ya monggo dikoreksi Bu. Cukup dari saya Bu Ika, terima kasih atas waktunya, mulai dari sebelum, waktu observasi, dan juga sekarang pasca sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu kalau ganggu waktunya. Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama.